Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu Eva selaku dosen pengampu dari mata kuliah perkembangan peserta didik dan teman-temanku semua dari kelas S2A yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Ari Purwaningsih. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu bab 2. Untuk pembahasan ini, saya memakai buku yang direkomendasi dari Koperasi Unindra sendiri, yang saya belinya di situ, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa nyari referensi di buku-buku lain atau dari internet. Baik, teman-teman, mari kita bahas. Yang mempunyai buku seperti saya bisa dibuka halaman 9 ya, teman-teman, yaitu bab 2. Bab 2 kali ini yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Faktornya sendiri itu ada dua, teman-teman, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri itu terdapat 4 poin, yaitu poin pertama yaitu genetika, hereditas, atau yang kedua kecerdasan, yang ketiga kepribadian, yang keempat bakat khusus. Untuk faktor eksternalnya sendiri itu ada 3 poin, teman-teman, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan yang terakhir lingkungan sosial. Untuk itu mari kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Jadi ini saya hapus dulu. Poin pertama atau faktor yang pertama yaitu faktor genetika atau hereditas. Yaitu hereditas merupakan totalitas karakteristik individu yang diwariskan dari orang tua ke anak atau segala potensi baik yang fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari pihak orang tua melalui gen. Nah, jadi pada masa konsepsi atau pada saat pembuahan ovum dalam sperma, seluruh bawaan hereditas individu dibentuk dari 23 kromosom dari ibunya dan 23 kromosom X dari sang ayah. Jika dijumlahkan ada 46 kromosom, yaitu terdapat beribu-ribu gen yang mengandung sifat-sifat fisik atau psikis individu atau yang menentukan potensi-potensi hereditas di dalamnya. Poin yang kedua yaitu kecerdasan. Kecerdasan itu apa? Kecerdasan merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan beberapa hal seperti kemampuan analisa gitu, dan kemampuan yang lain tentunya ya. Menurut Gigi Reston, seorang anak cerdas itu dilahirkan dari orang tua yang cerdas pula. Nah, itu telah dibuktikan dari penelitian dari ahli, kebetulan dari ahli Universitas of Washington, yaitu dia membuktikan bahwa kecerdasan seorang anak lebih besar bersumber dari ibunya yang memiliki kromosom X, yaitu kromosom kecerdasan. Itu. Poin yang ketiga yaitu kepribadian. Nah, kepribadian sendiri itu adalah organisasi yang dinamis antara aspek fisiologis, kognitif, serta efektif yang mempengaruhi perilaku individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Nah, kepribadian itu sendiri berasal dari faktor genetis yang berjalannya waktu akan ada penyesuaian kepribadian secara bertahap. Poin yang keempat yaitu bakat khusus. Jadi setiap manusia yang terlahir dari lahir itu sudah memiliki bakat masing-masing, baik yang itu bisa langsung kita lihat ataupun masih terpendam seperti itu. Nah, melalui proses itu bertahap seperti tahapan. Jadi dia mengikuti umurnya, mengikuti lingkungannya. Jadi setelah itu si anak jadi bisa menunjukkan bakatnya di sini, bakatnya di sini gitu. Nah, untuk bakat tidak hanya terkait dengan kemampuan itu aja, dari akademik, inteligensi, tetapi juga dari kemampuan kreativitas sang anak itu sendiri. Untuk yang B, faktor eksternal, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri adalah keseluruhan fenomena, peristiwa, situasi atau kondisi fisik, alam atau sosial yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu itu sendiri.
Nah, yang poin pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, kenapa lingkungan keluarga itu amat sangat penting? Karena si anak itu tumbuh langsung mengenal itu di lingkungan keluarganya itu sendiri. Nah, misalnya sang ibu sibuk, ayah sibuk seperti itu, mungkin anaknya merasa kesepian. Jadi ada hubungan timbal balik antara orang tua dengan anak, begitu sebaliknya anak dengan orang tua. Nah, kasusnya seperti saat ini itu sering kejadian karena orang tuanya sibuk bekerja. Nah, sang anak cuman ada di rumah dengan pendampingnya atau dengan susternya seperti itu. Jadi mungkin komunikasinya juga kurang. Nah, makanya faktor lingkungan keluarga itu sangat berpengaruh penting untuk pertumbuhan perkembangan si anak itu sendiri. Seperti itu penjelasannya. Nah, selain faktor lingkungan keluarga, tidak lebih penting juga di faktor lingkungan sekolah, gitu. Nah, faktor lingkungan sekolah itu anak-anak sekarang itu lebih cenderung mengikuti temennya yang seumuran. Misalnya mungkin anak usia kelas kelas 4, kelas 5 seperti itu, mungkin dia lagi bandel-bandelnya. Lagi dia ada omongan apa pasti dia ngikutin gitu. Mungkin untuk kerapian dia nggak bawa topi, terus baju dikeluarin seperti itu. Mungkin dia melihat dari lingkungan sekolahnya seperti itu. Nah, kalau di lingkungan sekolah masih bisa dipantau oleh seorang guru. Jadi kalau di lingkungan sekolah itu pihak pak gurunya, bu gurunya itu emang bekerja sama untuk mendidik sang anak biar tidak ke arah yang melenceng. Nah, dari lingkungan sekolah, misalnya nih, setelah anak pulang sekolah, otomatis sang anak itu berada di lingkungan sosial, di lingkungan rumahnya. Nah, lingkungan sosial itu pun juga berpengaruh. Misalnya si anak di rumah itu bermain sama siapa? Dari segi bahasanya, dia ngikutin nggak? Pakai bahasa kotor, pakai bahasa yang kasar, seperti itu. Jadi dari lingkungan sosial, si anak pasti langsung meresap dari pikirannya. Dia melihat, oh yang itu ngomongnya kasar, oh yang itu gini, oh yang itu kalau main seperti ini. Pasti si anak itu mencontoh dari lingkungan sosialnya seperti itu. Dia bergaul sama siapa? Kalau misalnya si anak bergaulnya di lingkungan TPA atau masjid, mungkin masih bisa dipantau sama orang tuanya. Jadi masih baik dari tingkah lakunya, dari bahasanya. Dia berkata dan bertutur kata punya sopan santun yang baik. Apabila orang tuanya sedang lengah, terus si anak itu dibiarkan main sendiri, main sama teman-temannya. Nah, sedangkan pergaulan sama teman-temannya itu kita nggak tahu, oh temennya ngomong kasar, oh temennya main medsos mulu, oh temennya main game. Nah, jadi si anak itu mengikuti. Nah, itu juga berpengaruh pada perkembangan anak-anak kita. Itu penjelasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, teman-teman. Nah, mungkin untuk yang saya ada pertanyaan sedikit ya teman-teman, mungkin dari kecerdasan. Kalau kecerdasan itu biasanya berpengaruh nggak sih dengan fisik gitu? Itu kan ada nih, misalnya teman kita nih, oh dia kekurangan nih, mungkin dia kekurangan di tangan, tapi ternyata otaknya pintar kayak gitu. Jadi untuk faktor fisik itu tidak mempengaruhi kecerdasan sang anak. Nah, sekarang kan banyak tuh anak yang kekurangan, keterbatasan, misalnya kakinya atau apa kayak gitu, tapi mereka berprestasi di bidang lainnya. Di akademiknya dia berprestasi, di bidang olahraga mereka berprestasi. Jadi untuk kekurangan fisik, keterbatasan fisik itu tidak mempengaruhi faktor kecerdasan, teman-teman. Seperti itu ya penjelasan dari saya, teman-teman. Mungkin kalau ada salah-salah atau kurang-kurang bisa kita bahas di next video selanjutnya. Jadi terima kasih untuk waktunya, untuk simpatinya. Saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.